Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Bagus Prasetyo dengan NIM 2024 1037 0110 367. Prodi Informatika kelas Kemuhammadiyahan H, angkatan 2024. Pendapat saya tentang dialog moderatisme Islam Kemuhammadiyahan adalah moderatisme sendiri itu adalah sikap penengah, seimbang dan berkemajuan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa disebut penengah? Karena dia tuh sebagai penengah antar agama Islam yang lainnya dengan agama yang non-Islam. Nah, kenapa harus seimbang? Karena dia tuh mengajarkan tentang kita seimbang mengejar dunia, seimbang juga mengejar akhirat. Kenapa dia berkemajuan? Karena dia sendiri tuh mengikuti perkembangan zaman, tidak tradisional atau kuno terus lah. Nah, kenapa kita harus memiliki sikap moderatisme itu untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Terus itu juga sesuai ajaran agama Islam gitu. Terus yang terakhir itu nggak berat sebelah gitu. Ibaratnya kita ngejar dunia aja yang kita kejar gitu. Dia juga mengajarkan kita untuk tetap ibadah, tetap menjalankan syariat-syariat Islam gitu. Jadi dia relevan lah dengan ajaran Islam, juga relevan dengan perkembangan zaman. Dengan saya Abdullah Ali Zulfik dengan NIM 365. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Informatika semester 3 Kemuhammadiyahan H. Dialog moderatisme Muhammadiyah itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Dikarenakan dengan adanya dialog moderatisme Muhammadiyah, kita bisa membuka pikiran kita agar lebih toleransi terhadap pendapat atau kemajuan dunia yang telah ada. Akan tetapi tetap difilter dengan nilai-nilai keislaman Muhammadiyah. Menurut saya moderatisme itu mengajarkan kita untuk selalu belajar. Jadi kita tuh selalu belajar baik di dalam ilmu dunia maupun ilmu agama, agar kita tuh lebih moderat, kita bisa maju baik di dalam ilmu dunia ataupun di dalam ilmu akhirat, sehingga kita berhasil, kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Perkenalkan, nama saya Altaf Zarif Devantian dengan NIM 2024 103 70 11 0385. Saya berasal dari kelas AIKH angkatan tahun 2024. Saya dari prodi Informatika. Saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dialog moderat dalam Kemuhammadiyahan, di mana dialog moderat ini sangat penting karena adanya toleransi yang tinggi antara satu sama lain. Jadi melalui dialog ini Muhammadiyah mampu membangun dan saling pengertian terkait satu sama lain, saling menghormati antara lain di tengahnya banyaknya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan Pancasila, persatuan, dan kehidupan yang demokratis, sehingga berkontribusi nyata dalam menjaga keharmonisan dalam keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini. Jadi, dialog moderat Muhammadiyah dalam Kemuhammadiyahan ini cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita di bangsa Indonesia ini berhidupan berdampingan yang beragam dan beragama yang bukan hanya Islam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivano Febrian dengan NIM 2024 1037 0110 336. Saya mahasiswa Informatika angkatan 2024. Nah, saya juga berasal dari kelas AIKH. Yang pertama, saya di sini mau berpendapat tentang dialog moderatisme Muhammadiyah. Bagi saya, dialog moderatisme itulah kita berdialog dengan sesama maupun orang lain yang berbeda suku, ras, agama, sesuai dengan kemajuan teknologi dan sesuai era globalisasi di zaman sekarang, di mana
dengan berdialog. Kita di zaman sekarang tentunya tidak seperti dulu. Kita saling duduk bersamaan, mungkin nongkrong di suatu tempat, kemudian saling berdialog. Nah, di zaman sekarang berdialog tidak hanya bertatap muka, tetapi juga kita bisa melalui online, melalui teknologi yang sudah canggih sekarang seperti aplikasi-aplikasi Discord, mungkin juga telepon WhatsApp dan lainnya. Dialog moderatisme juga sangat membantu untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan, terutama di era globalisasi yang sangat penuh kemunafikan. Tentunya dengan dialog moderatisme akan banyak membantu orang-orang yang mungkin tersesat di beberapa jalan, mendengarkan dialog-dialog melalui Instagram, mungkin klip-klip TikTok. Itu akan membantu mereka menemukan jalan-jalan yang terbaik dan jalan-jalan yang mereka inginkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latiful Fala Aditya dengan NIM akhir 360. Asal saya dari Blitar dan saya dari kelas H AIK. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang kemuhammadiyaan moderat. Jadi kemuhammadiyaan moderat itu menjelaskan ajaran Islam secara seimbang, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, namun juga terbuka dengan perkembangan zaman di era modern ini. Kemuhammadiyaan moderat juga nggak kaku, nggak ekstrim, dan juga lebih fokus ke amal nyata. Di kampus Muhammadiyah UMM ini sikap moderat kelihatan dari cara kita berdiskusi, juga saling menghargai dan lebih fokus ke tindakan positif daripada perdebatan. Jadi itu saja dari pendapat saya tentang kemuhammadiyaan moderat. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ali Zulpik dengan Mas Khairul Umam akan melakukan dialog moderat Muhammadiyah. Jadi yang jadikan kami pembicara ini seorang mahasiswa berprestasi. Tidak hanya berprestasi di bidang pendidikan, ia juga menerima mahasiswa Muhammadiyah prestasi dengan menerima beasiswa Bank Indonesia. Ya, Mas Umam, mau bertanya nih, secara ringkas menurut sampean definisi Islam berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah itu bagaimana ya? Seperti yang kita tahu ya, Muhammadiyah itu sendiri kan itu jadi salah satu ormas yang dia itu maju di dalam bidang pendidikannya. Kita tahu sendiri terutama di dalam bidang pendidikan, kesehatan, itu Muhammadiyah menjadi salah satu ormas yang memiliki kampus terbanyak, terus rumah sakit terbanyak juga. Nah, jadi kalau misal ditanya tentang prinsip Islam berkemajuan itu bagaimana? Jadi Islam berkemajuan itu menurut saya pribadi itu Islam yang kita itu tetap menjalankan syariat-syariat Islam, tapi tidak meninggalkan juga urusan-urusan dunia seperti tadi pendidikan dunia itu. Jadi kita tidak hanya fokus pada pendidikan agama seperti Muhammadiyah. Jadi keduanya itu imbang dari pendidikan agama dan juga pendidikan dunia seperti kita tahu sendiri ya. Menurut Mas Umam, moderat itu berarti kita tuh walau kita itu tidak hanya maju di dalam agama, akan tetapi kita juga maju di dalam pendidikan dunia, sehingga kita bisa bermanfaat bagi umat. Pertanyaan kedua, bagaimana Muhammadiyah dikenal memiliki 3 pilar, yaitu tajdid, pembaruan, tasamuh, toleransi, dan tasamuh, toleransi, dan tasawuf menengah. Mana ya Mas menurut perspektif sampean? Jadi tajdid atau pembaruan. Nah, pembaruan di sini ini lebih kepada kayak yang saya singgung tadi. Jadi Muhammadiyah itu berkembang menurut zamannya, tapi tetap tidak meninggalkan syariat-syariatnya. Jadi tajdid atau pembaruan ini sendiri adalah itu pemurnian dari akidah dan juga pemurnian dari pemikiran serta praktik Islam
yang menyimpang. Nah, seperti kita tahu sendiri, Muhammadiyah itu lahir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin memerangi penyakit TBC yang ada di Yogyakarta awalnya. Jadi TBC ini bukan penyakit yang di medis ya, tapi TBC itu tahayul. Jadi pada zaman dahulu itu banyak orang atau masyarakat itu masih percaya dengan tahayul. Terus B-nya itu bid'ah. Jadi banyak kegiatan di masyarakat itu yang menyimpang. Jadi kegiatan agama yang menyimpang lah, seperti misal kayak ada memberi sesajen, itu kan termasuk bukan ajaran Islam sebenarnya. Terus C-nya itu khurafat. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin memerangi TBC. Nah, maka tajdid atau pembaruan ini adalah pemurnian dari akidah itu sendiri. Jadi Muhammadiyah itu memurnikan ajaran Islam itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi atau sunnahnya Nabi. Jadi kita tidak menambah-nambah hal-hal yang baru seperti itu. Jadi hal yang disampaikan Mas Umam ini selaras dengan apa yang disampaikan Tan Malaka, bahwasanya tahayul itu gak baik. Nah, tajdidnya itu, TBC-nya itu kita masyarakat itu tahayul, bid'ah dan hurafat, cerita-cerita tidak benar. Terus kemudian Mas, bagaimana sih kayak rumah sakit, pendidikan itu menjadi bentuk manifestasi dari modernisasi Muhammadiyah? Di amal-amal usaha tersebut itu kan bergeraknya itu di bidang bisa dibilang kayak di bidang investasi juga. Jadi sistemnya itu kan kayak koperasi juga. Jadi masyarakat membeli, nanti juga dampaknya akan dirasakan masyarakat seperti tadi. Terus misalkan kayak sekolah dan juga rumah sakit ya. Nah, untuk sekolah dan rumah sakit itu kan bisa dirasakan oleh masyarakat umum juga lah. Karena kayak di sekolah, terus di rumah sakit juga. Di sekolah itu kan ada biasanya kayak beasiswa dan lain-lain. Nah, saya juga pernah dulu mendapatkan beasiswa Muhammadiyah karena saya juga besar di lingkungan Muhammadiyah juga ya. Jadi saya merasa sangat terbantu karena saya juga dari keluarga bisa dibilang yang tengah-tengah lah, middle class, bukan yang benar-benar kaya tapi ya nggak kurang mampu juga sih. Tapi saya jujur merasa terbantu dengan adanya beasiswa dari Muhammadiyah. Jadi dari manifestasi tersebut itu ya itu banyak masyarakat itu yang pasti bukan cuma saya itu merasa terbantu dengan adanya amal usaha tadi. Kayak seperti Mentari Mart itu kan biasanya pendapatannya juga dikelola sama organisasi Muhammadiyah. Nah, hal tersebut menjadikan, mungkin kalau pernah baca ya, Muhammadiyah itu menjadi salah satu organisasi terkaya di dunia karena ya seperti kita tahu sendirilah kayak gitu. Ya, seperti yang disampaikan Mas Umam tadi, Muhammadiyah berhasil memanifestasikan nilai modernisme dengan salah satu buktinya nyatanya itu menjadi organisasi Muslim, Islam, bahkan gak Islam aja, salah satu organisasi paling terkaya di dunia. Terus kemudian Mas, mengapa pemahaman modernisasi ini Muhammadiyah ini beragama, modernisasi beragama ala Muhammadiyah ini itu krusial bagi mahasiswa seperti kita? Seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi di Muhammadiyah itu keilmuan itu harus seimbang lah. Jadi antara ilmu dunia dan juga akhirat itu harus seimbang. Jadi kita nggak melulu belajar tentang ilmu dunia. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ya tentang sejarah-sejarah pada dinasti Abbasiyah itu, Islam itu maju karena salah satunya itu keduanya imbang. Jadi antara agama dan juga dunia itu imbang. Jadi kalau kalian baca seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina dan penemu Islam lainnya itu ya mereka sejalan, seimbang lah ibaratnya. Jadi antara ilmu dunia mereka belajar tentang ilmu akhirat, tapi mereka tidak meninggalkan ilmu dunia. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus sama seperti tersebut. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi kita tidak melulu harus belajar tentang ilmu agama, tapi harus seimbang juga. Jadi antara ilmu dunia kita harus pelajari dan ilmu akhirat juga kita pelajari. Jadi ya sebagai mahasiswa harus seimbang untuk mempelajari agama. Nah, di Muhammadiyah itu kan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi Muhammadiyah itu kan berada di tengah-tengah lah. Jadi dia bukan ideologi yang liberal, bukan ideologi yang radikal juga. Kayak gitu. Nah, menjawab pernyataan akhir sampai tadi, bagaimana sih kita nih mahasiswa di dalam menggunakan moderatisme ala Muhammadiyah agar kita tuh terhindar daripada sifat radikal atau intoleran terhadap pendapat atau ideologi atau
kepercayaan agama lain? Pertama, dari sikap bagaimana cara menjauhi sikap radikal. Nah, sebenarnya sikap radikal ini ya harus kita tangkal dari diri sendiri, meskipun ya kita ada di organisasi Muhammadiyah. Jadi kita harus melakukan filtering juga, karena ya meskipun banyak sih organisasi dimanapun itu kadang disusupi oleh paham-paham radikalisme, meskipun kadang Muhammadiyah itu kan sangat anti ibaratnya, atau kayak tadi yang saya sebutkan itu berada di tengah-tengah antara dia bukan ideologi yang radikal. Jadi semisal ada perbedaan dengan jangankan dengan sesama Islamnya, dengan agama lain saja Muhammadiyah itu sangat toleran. Jadi tidak mungkin teman-teman nggak pernah lihat ya ada Muhammadiyah itu ngegeruduk gereja dan lain, itu nggak mungkin. Jadi toleransinya itu tinggi. Nah, jadi ya tetap kita harus melakukan filtering sendiri. Jadi semisal kita diajak untuk mungkin diajak untuk melakukan hal-hal yang itu merugikan orang lain seperti kayak ngegeruduk gereja dan lain, ya kita harus nggak boleh ikut, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah tadi. Jadi ya kita harus bagaimana cara menangkal paham radikal ini, ya kita harus sadar diri gitu loh. Jadi harus mawas diri untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, untuk yang tadi intoleran tadi, bagaimana cara menjaga sikapnya? Kurang lebih sama sih seperti cara menangkal paham radikal tadi. Jadi kita harus mawas diri juga, karena intoleran itu bukan sikap cerminan dari Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu pasti toleran dengan agama lain. Jadi orang Muhammadiyah itu dengan agama lain saja itu toleran, apalagi dengan yang seagama. Jadi kayak gitu. Karena orang-orang Muhammadiyah itu pasti ibarat itu menghargai perbedaan, tapi tidak menghargai penyimpangan kayak gitu. Seperti yang disampaikan Mas Umam tadi, Muhammadiyah itu sama yang berbeda agama aja toleransi, apalagi dengan sesama beragama. Pertanyaan terakhir, Mas, ada pesan gak Mas untuk mahasiswa seperti kita, atau mungkin ke diri sampean juga, gimana sih agar kita tuh menjadi sosok yang moderatisme ala Muhammadiyah? Untuk pesannya mungkin perbanyak membaca dan belajar, karena mahasiswa atau pemuda adalah tonggak bangsa. Nah, belajar itu tidak cuma tentang belajar pelajaran yang ada di perkuliahan, tapi ya kita harus imbang antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Jadi kita harus belajar tentang agama Islam, karena ya seperti kita tahu globalisme itu udah mengikis syarat-syarat Islam. Nah, jadi pelajari lagi agamanya, dan jangan lupa juga belajar tentang ilmu-ilmu dia. Jadi jangan tinggalkan ilmu-ilmu dunia, karena masa keemasan Islam pada zaman dahulu itu karena orang-orang zaman dahulu itu tidak meninggalkan pelajaran dunia juga. Seperti itu aja. Ya, seperti yang Mas Umam sampaikan, globalisme sudah mengikis syariat-syariat Islam. Akan karena itu, kitanya juga jangan lupa kalau udah belajar ilmu dunia, jangan lupa belajar ilmu agama. Satu pertanyaan lagi deh, Mas. Kira-kira nih, ada gak tokoh Muhammadiyah yang jadi sosok inspiratif bagi sampean, yang mana dia tuh sangat berjasa dalam moderatisme Muhammadiyah, bahkan Indonesia juga? Kalau ditanya satu tokoh yang terbayang di pikiran saya, itu tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena seperti kita tahu, beliau memerangi TBC seperti yang saya dijelaskan tadi. Terus yang mana pada masa itu terjadi banyak penolakan. Jadi beliau ini tidak mudah menyerah. Beliau masih tetap menyebarkan tentang ideologi Muhammadiyah, meskipun dicaci maki oleh banyak orang pada masa itu, karena beliau memerangi khurafat, memerangi bid'ah dan lain-lain. Jadi sosok yang sangat inspiratif menurut saya pribadi adalah Kiai Ahmad Dahlan itu sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.